Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah kita kembali pelajaran kita membahas kitab Mukhtasar Jidan yang dikarang oleh Syekh Ahmad Zaini Dahlan rahimahullah, dan kita telah sampai pada bab faslun al-mu'rabatu qismani, ya. Suatu pembahasan tentang pembagian mu'rab, ya. Ditinjau dari kemampu perubahannya, ada kata yang bisa berubah, ya, baik berubah harokatnya atau berubah hurufnya, dan ada kata yang tidak bisa berubah, ya, yang kita kenal dengan mu'rab dan mabni. Nanti mu'rab sendiri ada dua. Nanti ada mu'rab dengan harokat dan mu'rab dengan huruf. Nah, di bab tentang faslun ini akan dibahas apa saja yang ketika mu'rab dengan harokat dan apa saja yang ketika mu'rabnya itu dengan huruf. Saya silakan dibaca matanya dulu. Fadhal, yang pegang matanya. Ya, paham. Faslun al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'radu bil harakat wa qismun yu'radu bil huruf. Falladhi yu'radu bil harakat arba'atu. Jangan disukuni, silakan baca nahu. Falladhi yu'radu bil harakati arba'atu anwa'in. Al-ismul mufradu wa jam'ut takfiri wa jam'ul mu'annatsis salimu wal fi'lul mudhari'ul ladzi lam yattasil bi akhirih syai'un wa kulluha turfa'u bid dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni. Wa kharaja an dzalika salasatu asya'a. Jam'ul muannatsis salimu yunsabu bil kasrati wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathati wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiru yujzamu bi hasfi akhirih wal ladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. At-tasmiyatu wa jam'ul muannatsis salimu wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina. Fa amma at-tasmiyatu faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa taqfadu bil ya'i wa tukhfadu bil ya'i. Wa amma jam'ul mudzakkar salimu fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i. Wa amma al asma'ul khamsatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tukhfadu bil ya'i. Wa amma al af'alul khamsatu faturfa'u bil nuni wa tunsabu wa tujzamu bi hasfiha. Kalau musannif berkata al-mu'rabatu qismani. Al-mu'rabatu qismani. Sesuatu yang di-i'rab itu ada dua. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi, ya. Jadi ada kata yang di-i'rabnya dengan harokat, ada yang kata di-i'rabnya dengan huruf. Coba tanpa kita membaca isinya, apa aja yang di-i'rabnya itu dengan harokat, dan harokatnya berubah-ubah. Simufrad, ya. Bisa zaidun, zaidan, zaidin. Apa lagi? Taksir. Ar-rijalu, ar-rijali. Apa lagi? Jamu salim. Al-muslimatu, al-muslimata. Salah. Al-muslimatu, al-muslimati, al-muslimati. Apa lagi? Fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari, ya. Gimana? Alladzi lam yattasil bi syai'un, ya. Bisa yaqulu, bisa yaqula, bisa yaf'al. Harokatnya berubah-ubah. Ini yang dengan harokat. Kemudian yang dengan huruf apa aja?
Tasniah. Berubah hurufnya. Harokannya tetap tapi hurufnya berubah. Tasniah. Sana ya. Contohnya apa? Muslimani, muslimaini. Apalagi? Sebab mudzakkar salim. Mudzakkar salim ya. Muslimuna, muslimina. Apalagi? Amal khamsah. Ya. Abuka. Kalau yang nasab, abaka, asoka, amaka. Kalau yang jad, abika, amika. Apalagi? Af'alul khamsah. Pilih yang 5 ya. Bagaimana bentuk perubahan hurufnya? Ketika rafa, subutun nun, nunnya tetap. Ketika nasab, nun. Kemudian ketika jazm, nun sama, nunnya di dua. Baik, sekarang kita baca syarat dari saya masih dalam. Sama atau saya mau baca dulu? Paramat. Antum lagi. Faslun. Hadzal faslu yuzkaru fihi jami'un ma taqaddama fil babi sadisi lakinnahu fil babi sadisi dzukirahu mufassalan zakarahu mufassalan wal qasdi zakarahu huna mujmalan wal qasdu zikru والقصد ذكر هنا مجملا وهذه عادة المتقدمين يذكرون الكلام أو أولا مفصلا ثم يذكرونه مجملا تمرينا للمبتدئ فيكون كالجمع عند الحساب. Ya. Coba terjemahin dulu. Pasal-pasalnya. Pasal ini disebutkan dalamnya keseluruhan susah ya, ulangi aja deh. Hadzal faslu yuzkaru fihi jami'u ma taqaddama fil babi sabiti. Pembahasan ini ya disebutkan padanya semua yang telah disebutkan pada bab sebelumnya ya. Jadi fasal ini menyebutkan semua yang telah disebutkan pada bab i'rab dan pada bab mu'rabat. Lakinnahu fil babi sabiqi zakarahu mufassalan. Akan tetapi pada bab sebelumnya zakarahu berarti failnya kemana kira-kira? Musannif ya. Musannif menyebutnya mufassalan secara apa? Bersambung. Terpisah. Apa sih? Terperinci ya. Ya, jadi kalau di bab ma'rifat al-i'rab itu rinci sekali. Dirinci sekali bahwa rofa ada 4. Ada dhamma, ada waw, daripada nun, yang waw apa saja, yang alif apa saja. Kemudian yang dhamma, waw, alif dan nun apa saja. Jadi dibahas secara rinci di bab ma'rifat al-i'rab. Tapi kalau di bab sini, di bab fasal ini merupakan kesimpulannya, ya. Wal qasdu dzikru huna mujmalan. Dan maksud penyebutannya di sini itu secara global, ya. Wa hadhihi 'adatul mutaqaddimina yadhkuruna al-kalama awwalan mufassalan tsumma yadhkurunahu mujmalan. Dan ini adalah kebiasaan para ulama terdahulu. Mereka biasa menyebutkan perkataan pertama-tama secara tafsir, ya. Kemudian baru menyebutkannya secara global. Tamrinan lil mubtadi. Tamrinan apa? Sebagai pelajaran, sebagai latihan ya, bagi para pemula ya. Fayakunu kal jam'i linda hisabi. Maka ya seperti apa itu? Bisa menghitung. Seperti apa ya? Seperti apa? Penjumlahan ya pada ilmu hitung. Ini apa pemisalan? Lanjut, al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'rabu bil harakat, yakni bidzalika ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu
ويلحق ويلحق بها السكون. Ya. Rajin. Yang di Mu'rab ada dua bagian. ya. Yang pertama yang mu'rab dengan harokat, yaitu dengan dhamma, fathah, kasrah, dan diserupakan juga dengan sukun. Wa qismun yu'rabu bil hurufi yakni biha al-wawu wal alifu wal ya'u wan nunu wa yulhaqu biha al-harfu. Dan bagian yang i'rabnya dengan huruf, yaitu wawu, alif, ya, nun, dan termasuk juga diserupakan pembuangan. Jadi antum bacanya yakni biha al-wawu ya. Ya. Jadi apa al-wawu? Sama yang tadi juga, yakni bidzalika al-wawu. Ini benar apa? Kalau al-wawu antum baca al-wawu jadi apa dia? Obat. Hah? Obatnya mana? Kayak yakni. Mana mutadanya ini fil mudhari itu yakni. Yang benar apa? Al-wawa ya? Kenapa al-wawa? Kenapa? Jadi Maf'ul bi. Olbi dari. Fi'ilnya mana emang? Ya. Yakni benar. Iya. Yakni yang musannifu biha al-wawa. Yang dimaksud oleh si musannif adalah wawu. Berarti kan wawu di sini jadi apa? Maf'ul bi ya. Sama yang tadi juga yakni bidzalika ad-dhammata wal fathata. Yakni fi'il. Fi'il mudhari ya? Ana yakni fi'il mudhari. Maaf Pak, enggak dikunci kok. Ya, baik. Jadi di sini musannif mengatakan bahwasanya mu'rab itu ada dua, dengan harokat dengan huruf ya. Ya, tapi ini aja. Jadi mu'rab itu al-mu'rabatu itu ada dua. Yang pertama bil huruf ya, bil harokat. Yang kedua bil huruf. Huruf yang dimaksud tentu ada 4 ya. Ada dhammah, ada fathah, ada kasrah dan ada sukun. Kalau huruf yang dimaksud ada apa aja? Alif, Al-alifu, wawu, Ya. Lagi apa? Nun ya. Jadi perubahan ya kata dalam bahasa Arab pilihannya itu hanya ini. Yang harokat itu kalau nggak dhammah, fathah, kasrah dan sukun. Kalau huruf ya kalau nggak alif, wawu, ya dan nun. Kalau alif berlaku untuk apa? Apa aja yang ininya dengan alif? Yang i'rabnya bisa alif. Musanna ada lagi nggak? Hah? Ada. Asmaul khamsah ya. Nasab ya kan. Kemudian yang mau apa aja? Jama' Apa ada lagi nggak? Asmaul khamsah Ketika dom. rafa. Kemudian yang ya ada berapa? Tasniyah. Jamak mudzakkar salim ketika jar dan nasab. Musanna ketika nasab dan jar. Ada lagi? Asmaul khamsah ketika jar. Yang nun af'alul khamsah. cuma satu ya, af'alul khamsah saja. Baik. Lanjut, dibaca lagi Pak. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع الاسم المفرد كزيد وجمع التكسير كالرجال
wa jam'ul muannatsis salim. Jam'ul muannatsis salim. Apa jadinya? Nah, Jam'ul muannatsis salim apa salim? Bukan salim ke Salimu yang benar. Tes. jam'ul muannatsis salim. Kal sindati. Lanjutkan. Lanjut. Wal fi'lul mudhari'u alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un nahu yadribu wa kulluha turfa'u bil dhammati wa tunsabu bil fathati wa tuqadu bil kasrati wa tunzamu bis sukuni. Titik dulu. Lanjut. Dari mana tadi? Alladhi bil harakati. Maka yang i'rabnya dengan harakat ada 4 macam. Pertama, isim mufrad seperti Zaidun. Yang kedua, jamak taksir seperti ar-rijalu. Yang ketiga, jamak muannas salim seperti sindatu. Dan fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu di akhirnya seperti yadribu. Terus. Dan semuanya turfa'u dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dan dijarkan atau dikhafatkan dengan kasrah, dan dijazamkan dengan sukun. Jadi yang i'rabnya dengan harokat itu ada 4 ya. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad dia mu'rabnya dengan harokat, artinya berubah. Bisa Zaidun, Zaidan, Zaidin. Yang kedua jamak taksir, bisa ar-rijalu, ar-rijala, ar-rijali. Yang ketiga jamak muannas salim, al-muslimatu, al-muslimati, al-muslimati. Yang keempat fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan akhirnya sesuatu. Ya, bisa yaqulu, bisa yaqula, bisa yaqul. Wa kulluha, dan keempat kelompok ini, si mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, ya, dirofakkan dengan dhammah. Benar enggak? Kemudian dinasabkan dengan fathah. Benar enggak? Jamak muannas salim. Nah, makanya ini sebenarnya enggak selesai. Nanti ada lagi tulisannya. Wa raja'an dzalika salah satu asya, ya kan? Jadi dari keempat ini yang normal itu cuma 2. Isim mufrad sama jamak taksir. Kalau isim mufrad sama jamak taksir, dia memang dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah. Adapun jamak muannas salim ya dan fi'il mudhari ini pada pengecualiannya nanti. Nanti sini akan dijelaskan. Saya lanjut aja dulu. Wasayati yustafna min zalika jam'ul muannasi fi halatin nasbi wal ismu alladhi la yansarifu fi halatil jarri wal fi'l mudhari'u al mu'tal al akhiri fi halatil jazmi. Ya, terus Wasayati dan akan datang. Ya, Akan datang yang ditasniahkan. Gimana nih? Iya, maksudnya apa sih? Diistisnakan kalau mau. Istisna itu artinya apa? Dikecualikan. Ya, di-exclude. Dikecualikan darinya jamak muannas dalam keadaan nasab dan isim ghairul munsharif dalam keadaan jar. Nah, coba. Jamak muannas salim ketika nasab fathah bukan? Bukan. Kasrah, ya, maka dia dikecualikan. Kemudian isim ghairul munsharif ketika jar kasrah bukan? Bukan. Fathah. Lanjut. Wal fi'lu dan fi'il mudhari mu'tal. Wal fi'lu mudhari mu'talul akhiri. Terjemahannya gimana nih? Gimana? Langsung modal akhir aja. Dan fi'il mudhari yang huruf terakhir yang mu'tal. Mu'tal dalam keadaan jazm. Kenapa emang kalau fi'il mudhari mu'tal ketika jazm apa yang terjadi? Fi'il mudhari yang
diakhiri oleh huruf illah, apa yang terjadi pada ketika jazm? Apakah dengan sukun? Enggak kan? Tapi dengan apa? Dibuang huruf illahnya. Jadi dari keempat ini yang normal semua isim mufrad dan jamak taksir. Itu pun isim mufradnya yang ghairul munsharif. Yang munsharif. Kalau ghairul munsharif berbeda lagi. Lanjut, Pak. Wa mithalur raf'i lima dzakarahu yadribu Zaidun war rijalu wal muslimatu fa yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un bid dhammati adh-dhahirati wa Zaidun war rijalu wal muslimatu kullu minha fa'ilun marfu'un bid dhammati. Maka contoh rafa atau gimana? Itu Bingung terjemahnya. gimana cobainnya? Dan contoh rafa, maksudnya contoh rafa. Iya. Yadribu Zaidun warijalu, telah memukul Zaid dan para lelaki dan para muslimat. Ya, ini sering ditanyakan nih. Kalau ada dua orang yang pergi, yang satu namanya Zaid, yang satu namanya Fatimah. Fi'il yang digunakan misalkan ya Abu. Itu ya Abu atau Tahbu? Yang pergi Zaid sama Fatimah. Iya. Yang pertama kira-kira sih yang pertama. Tergantung jawabnya. Yang mau dijadikan fa'il duluan siapa? Oh. Jadi kalau yang mau dijadikan fa'il si Zaid, kemudian Fatimah maktubnya, berarti ya Abu Zaidun wa Fatimah. Tapi kalau yang mau dijadikan fa'il si Fatimah, Zaid maktubnya berarti ini apa? Tadhabu Fatimah wa Zaidun. Ya, makanya di sini ya yadhabu mana tadi? Yadhabu mana tadi? Yadribu Zaidun wa rijalu wal muslimatu kan. Jadi sekalipun wal muslimatu ini kan muannas ya. Tapi karena dia maktub, maksudnya kemana berarti? Ke Zaidun, maka nggak masalah. Karena kalau maktub itu nggak peduli, ya maktub alainya mau mufrad mau mudzakkar itu nggak peduli. Ya, yang menjadi qaid adalah fa'ilnya. Jadi yang kita lihat adalah fa'ilnya. Tapi kalau kita balik, misalkan al-muslimatu yang pertama, boleh nggak kita bilang yadribu al-muslimatu wa Zaidun wa rijalu? Boleh? Nggak boleh. Yang benar gimana? Tadribu al-muslimatu wa Zaidun wa rijalu. Kayak gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Maka yadribu. Maka ya mana tadi? Dikasih nomornya. Maka yadribu adalah fi'il mudhari yang marfu dengan dhammah yang zahir yang tampak, dan Zaidun dan rijalu dan muslimatu semuanya adalah fa'il yang marfu dengan dhammah. Ya. Lanjut. Misalnya nasbi. Wa misalun nasbi lan adriba Zaidan war rijalu war rijala. Nadanya harus mulai sini nih. Wa misalun nasbi lan adriba Zaidan war rijala. Jadi ada komanya. Pak adriba gitu. Misalun nasbi lan adriba Zaidan war rijala. Nah, Fa adriba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu ana wa Zaidan war rijala kullun minhuma maf'ulun mansubun bil fathati mansubun bil fathati ya. Jadi nadanya juga harus di tajam. Dan contoh nasab lan adriba Zaidan war rijala. Aku tidak memukul Zaid dan Aku tidak akan memukul Zaid dan para pria. Maka adriba fi'il mudhari yang mansub dengan lan dan fa'ilnya mustatir. Wujuban. Translate-nya tidak. Wujuban.
Gimana? Fa'il yang tersembunyi dalam keadaan wajib. Dalam keadaan wajib. Takdirnya saya, ana. Iya. Dan Zaidan dan Rijala semuanya adalah keduanya adalah maf'ul mansub dengan fathah. Iya. Mungkin ada sedikit fawaid ya. Jadi kalau domir itu ada yang mustatir, ada yang baris ya, ada yang mustatir. Nah, yang nempel sama fi'il itu mustatir namanya. Nanti mustatir sendiri ada dua, ada jawazan, ada wujuban. Mana yang jawazan dan mana yang wujuban? Jawazan ini yang apa? Domir goib ya. Wujuban ini domir ya. Mukhatab dan mutakalim. Kenapa yang goib dikatakan jawazan, sedangkan yang mukhatab dan mutakalim wujuban? Karena ketika kita mengatakan kata betul misalkan, yang mutakalim ya, fa'ilnya pakitunya kan? Nggak ada kemungkinan lain kan? Wajib sih taknya ini ya, mewakili anak. Kemudian mukhatab, contohnya mukhatab. Misalkan kata beta ya. Ketika kita menggunakan kata beta, ada kemungkinan lain nggak fa'ilnya selain citanya ini? Nggak ada. Tapi ketika kita mengatakan kata ba, siapa aja boleh. Makanya bilangnya jawazan. Kata itu sama kata kan nggak mustahil. Kata itu sama kata kan nggak mustahil. Oh ini baris ya? Oh ya apa? Sebentar. Oh iya apa? Ini nggak mustahil ya? Contoh yang mustahil itu yang mana? Yang fi'il mudhari ya? Domir. Ya. Misalkan aktubu ya. Dia baris ya. Kalau yang di fi'il madhi itu yang ujungnya kan tadi domir ada dua, ada yang mustaqil, ada yang baris. Kalau baris kelihatan. Misalkan di fi'il madhi itu dari kata ta sampai kata benar, itu fa'ilnya jelas terlihat setelah fi'ilnya ya. Kemudian kalau yang mustaqil tersembunyi ya, dia tidak nampak ya. Seperti ini aktubu. Ini kan sama kayak menggantikan yaktubu menjadi aktubu kan. Nah ini nggak nampak semuanya nih. Nah kalau aktubu dia disebut dengan mustaqil dan fa'ilnya pasti ana. Jadi nggak ada pilihan lain selain si ana. Kemudian yang mukhatab misalkan taktubu ya. Taktubu nggak ada pilihan lain selain anta. Tapi kalau yaktubu, kataba sama yaktubu yang goib ini fa'ilnya bisa siapa aja. Jawazan, makanya namanya jawazan. Jadi boleh si Zaid, boleh si Muhammad, boleh siapa aja. Makanya kita kalau ketemu fi'il mudhari yang seperti ini, ya, fi'il yang goib, nanti mi'rabnya jawazan. Misalkan gimana contohnya? Tapi itu hanya berlaku ketika fa'ilnya tidak ada di setelah fi'ilnya. Jadi kalau yaktubu Zaidun, i'rabnya gimana? Yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un dhammatun ya. Kemudian Zaidun fa'iluhu marfu'un ya. Kalau terusnya dhammatun dan nahu Udah maksudnya. Jawazan Ya. Oh langsung. Nah ini kalau yaktubu Zaidun, jadi nggak perlu kita jelaskan domirnya. Tapi kalau dibalik, Zaidun yaktubu, gimana ya Rom? Zaidun mubtada'un marfu'un. Tapi dhammatun. Yaktubu fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamat rafi'i dhammatun. Wal fa'ilu domir mustatirun jawazan.
Takdiruhu huwa. Takdirnya huwa. Yaudu ala Zaidun. Selesai. Belum. Khobarnya Zaid mana? Wal jumlatu bi tafsiri wal fa'ili di mahalli raf'in khabarul mubtada. Kayak gitu ya. Jadi untuk kasus di mana tidak ada fa'il setelah fi'il, nanti ngirotnya pakai jawazan atau wujuban ya. Dikatakan wujuban karena fa'ilnya sudah pasti yang terkandung pada fi'ilnya, nggak mungkin yang lainnya lagi. Seperti itu. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Nggak ada ya? Jelas ya? Baik. Lanjut. Gimana tadi? Wa mifalul khafdi marartu bi zaidin farrijali wal muslimati fa kullun minha majrurun bil ba'i wa jarrihi bil kasrati. Dan contoh untuk khafat, marartu, aku berpapasan dengan Zaid dan para lelaki dan muslimat, dan semuanya majrur dengan ba dan kasrahnya dan jarnya dengan kasrah. Baik ya. Jadi contoh khafat, marartu bi Zaidin wa rijali wal muslima. Dia apa kan? Apa? Ya, marartu bi Zaidin wa rijali wal muslimati. Nah, ini normal semuanya ya. Fakun minha majrurun bil ba'i wa jarrun bil kasrati. Baik. Wa kharaja dzalika, lanjut kita lagi. Wa kharaja an dzalika thalathatu asya'i. Asya'in. Sama lagi. Asya'a ya. Jam'ul muannats salim yunsabu bil kasrati. Nahu khalaqallahu samawati lafzul jalalati fa'ilun marfu'un bil dhammati was samawati maf'ulun mansubun bil kasrati. Dan keluar darinya 3 macam. Dari mana ya? Keluar dari mana? Naik lagi ke atas. Dari apa? Dari kaidah awalnya ya. Kan kaidah awalnya dirofakan dengan doma, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah, dijazmkan dengan sukun. Kecuali 3 ini. Apa aja yang keluar dari kaidah awal tadi? Yang pertama, jamak muannats salim yang maksudnya dengan kasrah. Ya, jamak muannats salim dinasabkan dengan kasrah ya. Jadi contohnya misalnya apa tadi? Khalaqallahu samawati, enggak khalaqallahu samawata. Karena dia pengecualian. Bukannya fathah malah kasrah. Lanjut. Lafzul jalalah. Dan lafzul jalalah berfa'il yang marfu dengan dhammah dan samawati maf'ul yang mansub dengan kasrah. Baik, lanjut. Wal ismul ladzi la yansarifu yukhfadu bil fathati. Nahwu marartu bi Ahmada. Wal fi'l mudhari'un dan isim yang isim ghairu munsharif dikhafatkan dengan fathah seperti marartu bi Ahmada. Ya. Sebentar. Jadi isim ghairu munsharif ya, isim mufrad. Kalau mufradnya ghairu munsharif seperti Utsman ya, Ahmad, Fatimah ya. Ketika jar itu bukannya kasrah malah fathah. Marartu misalkan di Ahmada, marartu di Fatimah. Tapi ada pengecualian. Kapan pengecualiannya? Isim ghairu munsharif ketika jar fathah kecuali pada 2 keadaan. Yang pertama, ingat? Ketika yang menjadi mudhof. Bukan mudhof. Ketika yang menjadi mudhof. Yang kedua, ketika didekati al. Dengan huruf jar, ini justru kita lagi bahas kalau dengan huruf jar dia fathah. Tapi ada 2 keadaan yang membolehkan isim ghairu munsharif kasrah. Yang pertama, ketika ia menjadi
mudhof ya, bukan mudhof ilaih. Ya. Karena kalau mudhof ilaih tetap dia harus kasroh. Misalkan ini bukunya si Ahmad. Kita katakan apa? Ada Kita Zaid. Fokusnya Zaid mulu. ada kitabu Ahmad. Tetap. Tapi kalau dia menjadi mudhof baru dia apa? Boleh kasroh. Tapi nama orang nggak mungkin jadi mudhof. Tapi bisa juga kalau kita ingin menjelaskan kepemilikan. Ya. Ini Ahmad si Fatimah bukan Ahmad Syaidah. Ada Ahmad Fatimah. Ya. Tapi itu cuma bisa aja. Marartu bi Ahmad Fatimah. Saya berurusan dengan Ahmadnya si Fatimah. Tapi ini enggak masih. Yang normal aja, di Quran ada ya. Abu Zaid. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan kan ghairu munsharif ya. Apa yang menyebabkan ahsan ghairu munsharif? Wazan Ya. Dia isim tafdil ya. Isim tafdil dengan wazan af'alu. Ya sebenarnya nanti kalau kita mendalami lagi syarat suatu kata itu ghairu munsharif itu harus ada dua ilatnya. Kalau isim tafdil yang pertama ilatnya dia isim tafdil, yang kedua menyerupai wazan fi'il. Ya. Wazan af'alu ya. Nah, fi ahsani taqwim, lihat fi ahsani taqwim pada sebaik-baik bentuk takwim. Nah, berarti takwim ini jadi apa? Mudhof ilaih. Ahsani jadi mudhofnya. Nah, karena ahsani jadi mudhof, maka dia boleh kasroh. Yang kedua, ketika isim ghairu munsharif ada alnya. Ya, berarti nggak semua isim ghairu munsharif bisa kita tempelin al kan? Nama orang bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Bisa, itu pun kalaupun bisa yang nama-nama yang lazim ditempelin alif lam cuma Al-Hasan, Al-Husain, Al-Hakim, Al-Zubair ya. Jadi tidak banyak, nggak boleh semua nama pakai al. Contohnya apa? Masajid jadi al-masajid ya. Contohnya gimana coba? Kita bikin kalimat pakai al-masajid. Yang ketika jarnya dengan kasroh. Zahaba. Siapa yang beri? Zahaba Zaidun. Kenapa punya? Oh, benar. Zahaba Zaidun ila masajidi. Boleh ya? Karena ada alnya. Nanti yang membedakan antara Zahaba Zaidun ila masajida dengan ila masajidi dari sisi apanya? Yang satu nakirah, satu ma'rifah. Seperti itu aja bedanya ya. Baik, ini tentang isim ghairu munsharif tambahan aja. Lanjut. wal fi'lul mudhari'u al-mu'tal al-akhir mu'talul akhir yulzamu bi harfi akhirih. Nahu lam yakhsha wa lam yad'u wa lam yarmi fal awwalu majzumun bihasbi al-alif والثاني بحذف الواو والثالث والثالث بحذف الياء. Dan fi'il mudhari yang huruf akhirnya dijazamkan dengan membuang huruf akhirnya, seperti lam yakhsha dan lam yad'u dan lam yarmi. Maka yang pertama majzum dengan dibuang huruf alifnya, yang kedua dengan dibuang huruf wawunya, dan yang ketiga dibuang huruf ya-nya. Ya, jadi kalau fi'il yang akhirnya mutal bukan fi'il mutal ya. Tapi fi'il yang ujungnya mutal berarti mutal apa? Mutal akhir. Iya, maksudnya apa? Ajwa atau nakis atau misal. Ingat man aja, man. Kalau di depan kan man 3 huruf ya. Kalau di depan itu misal. Man, ingatnya man aja ya. Itu enggak bakal lupa. Man. Kalau fi'il mutalnya di depan
huruf ilatnya di depan namanya misal. Kalau di tengah A, ajwa, di ujung N. Nah, itu soal kalau ya berarti fiilnya nakis saja ya. Nah, fiil yang mutal akhirnya ini atau fiil nakis ini ketika jazm huruf ilatnya dibuang ya. Kita banyak menemukan ini di Al-Qur'an, contohnya mana? Alam taro kayak bapak Rabbul Sabit. Ada lagi yang contohnya mana? Lam yakun. Lam yakunin. Iya, tapi kan itu enggak mutal. Apa? Ya, nanti cari sendiri ya. Tapi ini nggak berlaku untuk huruf nasab, ya. Jadi kalau huruf nasab, sekalipun dia nempel sama huruf ilat, itu huruf ilatnya nggak dibuang. Ya, jadi nggak, misalkan yaksha ketika ada lam, itu tetap lam yaksha, ya. Kemudian yarmi ketika ada lam, tetap lam yarmi, nggak dibuang. Contohnya di mana? Di Quran jelas ya. Walan sardo, nah, itu jelas alif mutalnya nggak dibuang. Saya masih, udah selesai ya. Ganti. Capek. Siapa? Mana ya? Sampai Waladi. Mari lo baca deh. Waladi. Wasal bin Hafidiyah ya. Langsung ini aja yang syarahnya. Iya. Walladhi yu'rabu bil huruf. A'ni al-waw wal alif wal ya'u wa yulhaqu biha an-nun. Arba'atu anwa'in at-tasmiyatu yakni al-musanna wa jam'ul mudzakkari salim wal asma'ul khamsah wa jam'ul mudzakkari salim wal asma'ul khamsatu wal af'alul khamsatu wa hiya yaf'alani bil masanatu bil masnati tahta wa taf'alani bil masnati fawqa wa yaf'aluna bil masnati tahta wa taf'aluna bil masnati fawqa wa taf'alina bil masnati fawqa la ghairu fa amma at-tasniyatu faturfa'u bil alifi nahu ja'a az-zaidani wa tunsabu wa tufadu bil ya'i nahu ra'aitu az-zaidaini wa marartu biz zaidina wa amma jam'ul mudzakkar Zaidaini kali. Kan ini lagi bahas sana kan? ra'aitu az-zaidaini wa marartu biz zaidaini. Ini atau kan kepanjangan nih. Balik lagi. Kita dulu. Waladi. Dan yang mu'rab dengan huruf Ya. adalah waw, alif, ya, dan disebutkan dan diserupakan dengannya nun. Arba'atu anwa'it tasniyati, empat macam tasniyah, yaitu musanna dan jamak mudzakkar salim dan asmaul khamsah dan af'alul khamsah. Kok kayaknya aneh. Dengerin nggak ini? Coba ulang lagi dari sini. Dan yang mu'rab dengan huruf Ya. adalah waw, alif, ya, dan diserupakan dengannya nun. Dan yang empat macam, Enggak, ini enggak. bukan? Dia nyambungin waladi robil hurufi arbatu anwa'in. Jadi iya. dan yang ngirim dengan huruf Iya, itu ada empat macam. macam. Itu. Atasnya tuh yang pertama. Tasniyah itu yang utama tasniyah. Nah, begitu Yakni al-musanna Al-musanna. yang masuk dalam tasniyah jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah dan af'alul khamsah seperti yaf'alani. Dan yang musanna di bawah Bukan, itu apa? Dengan dua titik di bawah. nanti titik ini. Titik itu maksudnya. Dengan dua titik di bawah wa taf'alani dan dua titik di atas. Benar nggak kalau ta itu titiknya di atas, kalau ya titiknya di bawah? Nah, Iya. Kenapa dijelaskan seperti ini?
Karena zaman dulu itu tulisan bahasa Arab nggak ada titiknya. Jadi selain nggak ada harokatnya, nggak ada titiknya juga. Jadi pinteran orang dulu. Jadi bedain bahasa Mangun nggak bisa kan, nggak ada titiknya. Makanya dipertegas sama pengarang kitab ini dengan 2 titik di atas, 2 titik di bawah kayak gitu. Berjadul banget berarti ya. Berarti pinteran orang dulu. Bil masnati fawqa dengan 2 titik di atasnya wa yaf'aluna dan 2 titik di bawah wa taf'aluna. Bil masnati fawqa dan dengan 2 titik di atasnya wa taf'alina. Bil masnati fawqa la ghairu dan 2 titik di atas seperti yang lain. Tidak ada yang selainnya. Tidak ada yang selainnya. Fa'amat tasniyatu faturfa'u. Maksudnya apa? Bil masnati fawqa la ghairu. Soalnya jamak mudzakkar salim ada. Soalnya taf'alina itu Jamak. ada tak ada ya. Iya. Jadi sengaja ditambahkan la ghairu, artinya yang satunya lagi bukan di atas juga, tapi di bawah ya. Makanya ditambahkan keterangan Fawqa la ghairu. la ghairu, enggak ada di selainnya. Wa Ribet deh. taf'alina. Jadi taf'alina kata musannif ini 2 titik di atas la ghairu. Maksudnya apa? Bahwa yang tak itu cuma yang depannya doang. Yang belakangnya itu, yang ya-nya itu di bawah. Makanya dikatakan la ghairu. Fa'amat tasniyatu faturfa'u bil alifi. Dan adapun musanna dirofakkan dengan alif. Ya. Nahu ja'a zaidani. Seperti lafaz ja'a zaidani. Wa tunsabu wa tufadu bil ya dan dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Nahu ra'aitu zaidaini wa marartu biz zaidaini. Wa amma jam'ul mudzakkar salimi Salimu. wa amma jam'ul mudzakkar salimu fa yurfa'u bil wawi. Ya. Adapun jamak mudzakkar salim dirofakkan dengan waw. Nahu ja'a zaiduna. Berarti lafaz ja'a zaiduna. Wa yansabu wa yufadu bil ya'i dan dinasabkan dijarkan dengan ya. Nahu ra'aitu zaidaini. Ya, gimana? Apa nih? Jamak mudzakkar salim ya. Nahu zaidina wa maratu bi zaidina. Wa amal asmaul khamsatu faturfa'u bil waw. Adapun asmaul khamsah dirofakkan dengan waw. Nahu ja'a abuka. Itu lafaz ja'a abuka. Wa tunsabu bil alif dan dinasabkan dengan alif. Nahu ra'aitu abaka. Seperti lafaz ra'aitu abaka. Wa tufadu bil ya dan dijarkan dengan ya. Nahu marartu bi abika. Seperti lafaz marartu bi abika. Wa amal af'alul khamsatu faturfa'u bin nun. Adapun fi'il yang 5 dirofakkan dengan nun. Nahwu yadribani wa tadribani wa yadribuna wa tadribuna wa tadribina. Wa tunsabu wa tujjamu bihadfiha dan dinasabkan dijazmkan dengan membuangnya, membuang nun. Nahwu la yadriba wa lam yadriba wa lam tadriba wa lam tadriba wa lam tadribu walam yadribu walam tadribu walam tadribu walam tadribi walam tadribi wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Ya. Kenapa di sini ada yang waktu sebuah fatu, ada yang wayun sobu, di bawahnya lagi waktu sobu lagi. Ya, pamatasnya tuh fatul fa'u. Tapi di dalam nama jamu kesana fa'il fa'u. Apa membedakan? Pamatasnya tuh fatul fa'u kan? Tapi wamal asmaul satu fatul fa'u. Wa majamul mudzakkar fa'il fa'u ya. Apa yang membedakan? Jamak mudzakkar salim dengan yurfa'u. Berarti kan pamatasnya tuh fatul fa'u bil alifi atau sobu atau fatu bil ya'i. Tapi di dalam wa majamul mudzakkar salimu fa'il fa'u bil wawi. Kabari sobu fatu bil ya'i. Tasniyah dianggap mu'annas. Ya, tasnya mu'annas ya karena ada tamar butuh. Ada penjawab mudzakkar salim Dianggap mudzakkar. Kemudian wa amal asmaul satu ini pun dianggap mu'annas. Kenapa gitu? Jamak. Iya, karena asma itu jamak dari Ismu semua dan afal itu jamak dari fi'lun. ya. Jadi yang i'rabnya dengan huruf ada 4 ya.
Yang pertama tadi musanna ya. Al-musanna, kemudian jamak mudzakkar salim, Asmaul khamsah. kemudian al-asmaul khamsah, Af'alul khamsah. yang terakhir Af'alul khamsah. af'alul khamsah. Nah, tasniyah ini, musanna ini ketika rafa dengan apa? Musanna ketika rafa dengan apa? Alif. Alif. Contohnya Jazairani. ja'al muslimani ya. Muslimani. Kemudian ketika nasab dengan apa? Ya. Dengan Dengan ya. Contohnya apa? Jazaidaini. Ya, kalimatnya. Jangan muslimah. Benar. Ja'al muslimah ini jadi main juga. Oh ya. Roa itu, ya. Roa itu muslimah ini. Ketika aja, marartu ya, marartu bil muslimah ini. Kemudian yang mudzakkar salim ketika rafa pakai apa? Wau. Wow, contohnya apa? Ja'al muslimun. Ja'al muslimuna. Ketika nasab, roa itu muslimin. ketika aja. Marartu bil muslimina. Kemudian isim yang 5 ketika rafa dengan apa? Wow. Contohnya ya, ketika nasab Alif. alif. Contohnya Wa'aitu abaka. kemudian ketika jar Marartu bi abi. fi'il yang 5 ketika rafa dengan apa? Subutun nun. Sebutun nun. Contohnya apa? Taf'aluna. Ya, kemudian ketika nasab dengan Membuang nun. contohnya, Lam yaf'alu. Lam Lam taf'alu. kemudian ketika jazam sama ya, yang bangun. Ada pertanyaan di pembagian mu'rab ini dengan harakat dengan huruf. Dulu kalau belajar ini nggak ngerti. Maksudnya apa sih dengan harakat dengan huruf? Sampai ada perhatiin belakangnya. Muslimah ini harakatnya sama kan? Ujungnya sama. Ujungnya sama kasur kan? Jadi dulu saya nggak ngerti konsep. Maksudnya kenapa dibedain itu kan yang satu yang itu Alif. Setelah diteliti baru oh iya kan muslimah ini kalau kita lihat harokatnya nggak berubah, tapi yang berubah hurufnya. Begitu punya mudzakkar salim. Muslimina harokatnya sama-sama fathah, tapi hurufnya yang berubah wow jadi ya itu. Saya ada pertanyaan di mu'rab. Ini hanya kesimpulan dari bab ma'rifat alamatil i'rab. Ya, nanti ya tuh mana kasih PR yang minggu depan harus hafal bab ma'rifat alamatil i'rab ya. Dia harus hafal. Karena kalau kita nggak hafal bab ma'rifat i'rab itu susah ke depannya. Tapi kalau kita udah hafal, karena inti dari ilmu nahwu itu ada di sini nih. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Kalau kita udah paham betul-betul tentang kaidah i'rab ini, dhammah wa alif nun, rafa, nasab, jazam, kemudian yang ketika rafa ada dhammah wa alif dan nun, yang ketika rafa dengan dhammah apa saja, yang waw apa aja, yang alif apa aja, itu insyaallah akan membantu kita dalam memahami ilmu nahwu. Karena inti dari ilmu nahwu itu ada di bab ma'rifatul alamatil i'rab. Ya. Selebihnya kita tinggal membahas kedudukan apa saja dalam kalimat yang harus marfu. Nanti ketika kita bertemu dengan kata-kata yang dalam kondisi marfu, kita tinggal merujuk ke bab ma'rifat. Oh iya, di isim mufrad ketika rofanya dengan harokat, dengan doma. Jadi lebih mudah. Jadi ini nanti tolong dihafalin. Jadi harus hafal baru ma'rifat dan i'rab. Semuanya harus hafal. Rafa, nasab, jar dan jazm. Saya singkat aja dong ya. Hah? Bukan ngapalin yang ini. hafal matanya atau hafal Terserah, kalau untuk mau hafal matanya lebih bagus. Karena bisa jadi dalil kan. Kenapa? Enggak, maksudnya kalau misalkan ini tasniah nih, ketika nasab dia harus dengan ya, jangan dengan alif. Dalilnya mana? Bacaan mata. Kata Qurannya begini. Tapi kalau di jurmi ya, dikatakan ya, jadi lebih enak. Dibanding kalau kita ngapalnya cuma rafa, nasab, jar, jazam, rafa ada doma, ada nun yang doma, simufrad dan taksir. Tapi kalau pakai matanya kan enak. Bisa bekerja ya. Baik, kita selesaikan dulu sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.